Selamat pagi Sobat Sanfran, salam jumpa dan salam sehat. Pagi ini kita bertemu untuk bincang-bincang sambil ngopi untuk membahas hal-hal yang sedang hangat dan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu narasumber dalam bidang kesehatan, yaitu Dr. Wahyu Lulus Arianto, MARS, Direktur Rumah Sakit Siti Maria. Selamat pagi, Dr. Arianto atau Dr. Wahyu? Ari aja. Ini saya mau izin lepas ya. Iya, dokter. Ini kan jaraknya sudah lebih dari 1 meter ya, gitu. Terus sirkulasinya bagus, jadi saya rasa masker untuk kondisi seperti ini belum terlalu dibutuhkan. Gitu. Terima kasih. Nah, Ari saja. Ari. Dokter Ari. Ya. Baik. Selamat datang, dokter, di acara kita pada pagi hari ini. Semoga nanti bincang-bincang kita ini dapat bermanfaat bagi Sobat Sanfran semuanya. Pertanyaan yang mendasar dan pertama sekali yang ingin kami tanyakan yaitu seperti kita dengar kemarin dari surat keputusan bersama 4 menteri yang sudah disampaikan mengenai sistem pembelajaran di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 bahwa sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Maka kami ingin bertanya tentang prosedur untuk sekolah kami untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka itu bagaimana? Baik. Saya di sini akan berbicara mengenai hal yang sifatnya praktis saja, tidak terlalu politis dan kebijakan. Jadi misalnya kalau daerah merah itu tidak boleh tatap muka kayak gitu. Ini saya agak skip aja. Kita lebih ngomong teknisnya ya, gitu ya. Karena kalau yang area seperti ini mungkin ada yang lebih kompeten untuk menyampaikan. Jadi kalau memang ada sebuah sekolah yang menyatakan ingin berusaha untuk melakukan tatap muka dan itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Diserahkan pada tiap-tiap sekolah atau tiap-tiap daerah. Kalau kemarin kami melihat itu kan Pemda setempat, jadi bukan lagi melihat dari zona, tetapi sekarang diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Jadi intinya apa yang diputuskan oleh pihak sekolah itu sebisa mungkin sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah setempat. Jadi ini yang harus disepakati dulu. Kalau misalnya dari pihak pemerintah yang menyatakan tidak boleh, ya kita sebagai warga negara yang baik sebisa mungkin juga mengikuti regulasi ini. Kemudian kalau pihak pemerintah setempat menyatakan bahwa kemudian bisa Pemda pasti nurun dari Pemprov dari pusat ya, gitu. Tapi kalau misalnya memang dari menyatakan boleh, nah ini pihak sekolah harus mulai sudah mengatur bagaimana cara tatap muka yang efektif dan efisien, apalagi untuk level sekolah dasar ya. Tantangannya kalau untuk SMP, SMA tingkat kepatuhan mungkin jauh lebih bisa diatur ya. Mereka udah bisa ngambil keputusannya itu. Kalau SD, TK ini kan juga ada sedikit, terutama yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang dimana mereka masih senang-senangnya main kayak gitu ya. Ini yang memang harus diikuti. Jadi kalau yang pertama kita kembali kepada konsep dalam masa pandemi ini, COVID-19 ini, yang harus diperhatikan itu adalah VDJ. VDJ, oke. Yang pertama adalah ventilasi. Jadi kelasnya ventilasinya harus terbuka, udaranya mengalir, kayak gitu. Nah ini yang ideal, kayak gitu. Dan saya rasa untuk SDK Santo Fransiskus yang notabene sekolah kuno ya, gitu ya. Jendelanya gede-gede ya, gitu ya. V-nya itu sudah terakomodasi. Kemudian D itu adalah durasi pertemuan. Jadi durasi pertemuan ini tidak bisa seperti masa sebelum pandemi.
Ya, 7 jam. Tidak bisa ya, karena dengan 7 jam di sekolah, anak-anak lebih cenderung untuk bersosialisasi dengan. Jadi sosialisasi dengan temannya itu juga sebisa mungkin dibatasi, kayak gitu. Apa yang penting dikasih selesai pulang. Gitu. Gitu, ya. Jadi durasinya nggak bisa lama-lama. Dan yang kedua adalah jarak. Jadi jarak antara murid satu dengan lain-lain, kita mengikuti bahwa COVID-19 ini adalah virus yang penularannya droplet. Jadi harus ambil jarak paling enggak 1 meter. Nah, ini harus dipatuhi. Kemudian untuk personalnya, pencegahan primer itu juga harus dilakukan. Kita tahu kalau primer yang nomor 1 adalah pakai masker. Untuk Indonesia nomor 1 pakai masker ya. Masker. Yang nomor 2 adalah jaga jarak. Dan yang ketiga menghindari kerumunan. Nah, untuk menghindari kerumunan ini untuk anak level SD itu harus ada intervensi dari sekolahnya, guru-gurunya, gimana mereka nggak berombol atau apa, namanya anak-anak ya. Gitu. Jadi intinya kemarin saya juga ada yang tanya, loh tapi kalau di kampung di perumahan mereka juga main kok sama teman-temannya. Nah ini agak berbeda. Kalau memang ada misalnya penularan di daerah pemukiman, ini kan tanggung jawab dari ya mulai dari orang tua ininya ya gitu. Tapi kalau di pihak sekolah ini adalah tanggung jawab dari sekolah. Jadi sekolah juga harus menjaga mandat ini, jangan sampai ada terjadi penularan atau sampai ada sebutan klaster sekolah. Yang ditakutkan kan itu selama ini dokter. Jadi ini yang harus dipahami oleh mereka yang pihak-pihak sekolah yang ingin mencoba mengakomodasi keputusan 4 menteri yang memperbolehkan tatap muka dengan persetujuan dari pemerintah daerah setempat. Baik. Kemudian untuk tadi yang VDJ ya dokter ya. Untuk durasinya itu maksimal berapa kalau untuk di sekolah? Kalau durasi ini sih kita belum bisa mengatakan, yang pasti belum ada patokannya 1 jam 2 jam. Tapi sebisa mungkin tujuannya dari durasi adalah mencegah agar tidak terjadi kerumunan. Masyarakat Indonesia itu kan kebanyakan adalah masyarakat yang memang budayanya sebenarnya gotong royong. Sosialnya tinggi. Sosialisasi ya, terus ngerumpi gitu. Apalagi emak-emak gitu ya. Maaf emak ya gitu. Nah, ini intinya durasi waktu ini kita optimalkan bahwa siswa masuk itu adalah murni untuk pembelajaran. Nah, tidak untuk bermain, tidak untuk berkumpul dengan teman-temannya. Jadi karena kan daring ini juga ada masalah sendiri juga ya. Gitu. Iya. Orang tua itu tidak dididik untuk menjadi seorang pendidik. Guru. Jadi nanti yang ada itu orang tuanya darting kayak gitu ya. Darah tinggi orang tuanya. Banyak memang keluhan dokter seperti itu. Iya. Kita bisa pahami karena orang tua tidak pernah dididik jadi seorang pendidik, sehingga metode pengajaran kepada anak itu berbeda dengan seorang guru yang memang dididik untuk menjadi ilmu ya paling tidak. Pembelajaran kayak gitu. Beda. Orang tua pengennya ini harus bisa. Kalau guru mungkin oke, sekarang belum bisa, nanti ada target. Jadi durasinya itu lebih ke arah bagaimana caranya agar pembelajaran itu efektif. Mau 1 jam, mau 2 jam, silakan. Asalkan tujuannya adalah mencegah terjadinya kerumunan. Anak ketemu anak, ngobrol ya. Apalagi lama tidak bertemu. Hampir 1 tahun ini dokter, anak-anak kan tidak pernah bertemu. Maret ya tepatnya ya. Maret. Ini sudah kurang 4 bulan lagi kita udah setahun ya gitu ya. Sedih rasanya kalau mengingat itu ya. Kemudian untuk yang jarak tadi, jarak minimal 1 meter. Berarti itu di dalam kelas harus kita kondisikan begitu ya dokter ya, bangku-bangkunya 1 meter begitu. Dan itu pun nantinya tidak boleh ada kegiatan istirahat ekstra begitu ya dokter? Kalau dibilang tidak boleh ada itu ya kembali lagi ke durasi yang tadi ya. Tujuannya adalah mencegah kerumunan. Nah, sekali lagi tidak pernah ada 1 orang pun yang tahu siapa yang terinfeksi COVID, siapa yang tidak. Gitu. Risiko paling besar itu memang harus diakui adalah petugas-petugas yang di lapangan.
yang di rumah sakit itu risikonya paling besar. Yang di lapangan itu sudah Pak Polisi, ya. Yang apalagi beberapa saat tahu yang marak demo mengamankan demo, gitu, ya. Mereka yang pendidik yang nanti kalau ketemu sama murid itu juga akan risiko tinggi terpapar. Jadi sekali lagi jarak itu kita mengaturnya 1 meter. Kenapa kok 1 meter? Karena droplet. Ya, kalau dia droplet, artinya jaraknya emang ya udah perkiraannya sekitar 1 meter. Jadi tujuannya lebih ke arah ya kita bicara seperti ini dengan jarak 1 meter. Kalau emang saya memang membawa COVID, ini belum sampai nyampe ke Misbah sudah jatuh duluan ya, gitu. Dan itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, baik. Kemudian kita sih berharap nanti sekolah kami bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Entah itu nanti harus bersif atau seperti apa. Nanti kita menunggu keputusan dari pemerintah daerah setempat ya Pak Dokter ya. Kita inginnya sih anak-anak supaya segera dapat kembali bersekolah. Kemudian orang tua juga mengurangi beban itu tadi, yang darah tinggi tadi. Darahnya bisa turun begitu. Nah, kemudian untuk masker ini Dokter. Ini kan banyak sekali yang beredar dijual-jual itu kan maskernya banyak macam. Kalau kemarin himbauan dari pemerintah tidak boleh pakai scuba, artinya kita pada jahitkan kayak gitu kan, kain ini double seperti itu. Ini sudah memenuhi syarat ya Dokter ya? Ya, sekali lagi kita ngikut apa yang disampaikan oleh negara ya, pemerintah. Jadi memang pada waktu awal-awal kasus ini merebak kayak gitu. Ini jamnya kuno ya. Berapa ini? Antik ya. Pada waktu merebak pertama kali, yang disarankan adalah mereka yang sakit itu yang pakai masker. Ya. Akan tetapi dengan semakin banyaknya kasus COVID, kita tidak bisa membedakan lagi nih, mana yang sakit, mana yang enggak. Kayak gitu. Nah, sehingga kemudian himbauan itu berubah menjadi semua harus memakai masker. Jadi pada saat masker kain ini dibuat, ya, gitu, ya, semua jadi pembuat masker dan penjual masker. Nah, baru diketahui bahwa beberapa masker itu dibuat fashionable. Kan kalau kayak gini nggak kelihatan. Orang yang ganteng nggak kelihatan, yang nggak kelihatan. Gitu. Sehingga berusaha gimana, tetap nggak kelihatan sih ya, tetap nggak kelihatan. Tapi dibuat gimana cara masker itu fashionable. Jadi maka dibuatlah bentuk-bentuk yang scuba dan lain sebagainya, yang kelihatan makro dan lain sebagainya. Ya, nah, dari sini kemudian timbul permasalahan bahwa sebenarnya masker ini memang nomor 1 pencegahan untuk di Indonesia yang dipakai, tetapi untuk rekomendasi yang masih paling digunakan adalah maskernya masker bedah. Sehingga walaupun kita menggunakan masker seperti ini, ada syaratnya yang harus dipenuhi. Ya. Masker scuba dan lain-lain itu 1 layer aja, tipis kayak gitu. Nah, sehingga dikhawatirkan dengan penggunaan masker ini tidak melindungi si pemakai. Dan seandainya si pemakai ini memiliki, dia termasuk kategori OTG, bisa jadi ini juga akan masih memungkinkan untuk masuk ke orang lain. Nah, kemudian disyaratkanlah bahwa masker yang efektif itu ya paling enggak 2 lapis atau 3 lapis. Beberapa saat yang lalu diinformasikan klaster keluarga. Oh, baru dengar ya Dokter. Klaster keluarga itu maksudnya bagaimana? Ya, penularan dalam keluarga sendiri. Gitu. Jadi seperti saya sebagai tenaga kesehatan, kalau saya risikonya besar, kalau saya pulang, saya misalnya memang OTG, saya tidak pakai masker di rumah, nanti virusnya ini bisa berpindah ke yang lain, di anggota keluarga, klaster keluarga, atau ini keluarga nih, ini yang seringkali terjadi di masyarakat. Sudah lama nggak ketemu saudaranya, tiba-tiba saudaranya dari Jakarta datang ke sini. Ya. Ini nggak tahu nih statusnya keluarganya seperti apa yang dari Jakarta. Tapi karena keluarga, masa iya saya tolak, masa iya. Nah ini kalau memang seperti itu, ini yang harus diperhatikan. Kalau bisa nggak usah dulu ketemuan dulu, gitu. Apalagi jauh-jauh gitu. Sudahlah,
video call aja ya gitu. Tapi kalau emang harus ketemu, beberapa saat lalu saudara saya juga datang dari Jakarta. Ya udah saya bilang, oke mas, nanti sebelum masuk ke rumah rapid dulu ya. Iklan rumah dong yang Ya kan cukup banyak kasus kedatangan keluarga dari sini. dari keluarga jauh ya teman Iya, ternyata yang keluarganya ini tidak apa-apa nih, begitu yang ini satu orang masuk ternyata dia OTG lah OTG, misalnya. atau mungkin baru masuk 2 hari batuk-batuk pilek demam, sehingga harus klarifikasi. Saya ngopi dulu ini ya. Silakan dokter. Sambil saya ini membahas tuh maskernya dokter ini cocok banget sama bajunya. Kayaknya ini juga match kan gitu ya? Enggak. Nih dari rumah sakit. Oke. Kemudian dan ini mungkin yang Sobat Sanfran juga harus diketahui bagaimana supaya kita itu tidak jadi apa ya dokter, kita bisa badannya itu imunnya kuat. Apakah harus divaksin yang akan setelah ini ada vaksin itu dokter? Jadi kalau paling efektif ya saya harus bilang ya vaksin ya itu ya. Seandainya nih kan belum ada vaksinnya, terus untuk yang menjaga untuk setiap harinya supaya imun kita kuat. Ya, yang pertama itu primer ya. Kebiasaan primer itu jadi suatu kebiasaan baru buat kita. Masker ini kebiasaan yang sebelumnya tidak pernah ada, tapi sekarang jadi kebiasaan baru buat kita dan wajib. Terus yang kedua, budaya barunya kita adalah jaga jarak. Saya harus mengakui jaga jarak ini masih sulit ya masyarakat kita. Ya, tadi malam saya ngantri di satu minimarket kayak gitu. Saya udah jaga jarak. Belakang saya ini datang nggak ngantri, ngantri. Cuman deket banget gitu. Persis di belakang saya. Padahal biasanya sudah dikasih tanda ya kalau di minimarket. Saya udah maju gini dia ikut maju gitu. Ya, kalau cantik nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada. Jadi begitu saya selesai, otomatis saya kan balik. Gitu. Iya. Nah, baru saya sadar ada orang persis di belakang saya. Gitu ya. Dan dia dengan cueknya nggak ngerti. Nah, dia nyantai aja dia begini aja. Ya. Saya pengen mukul ya. Jaga jarak itu yang harus budaya nomor 2. Nah, yang ketiga adalah ya kita sebisa mungkin itu menghindari kerumunan. Sebisa mungkin. Tapi sulit memang ini sebisa mungkin. Paling enggak masker sama jaga jarak. Kemudian budaya baru yang harus kita lakukan agar imunitas kita tetap baik adalah setiap pagi usahakan terkena sinar matahari. Ya, 20 menit, 15 menit cukup kayak gitu. Enggak harus lari pagi, enggak harus jogging atau apa. Ya, kalau sempat jogging silahkan jogging. Ini lagi satu hal yang harus kita pahami adalah kita kan tidak mungkin bisa sekarang masyarakat sudah mulai berani pergi. Iya. Ya. Nah, setiap kali selesai pulang dari bepergian akan sangat baik kalau kita segera mandi. Ya. Karena kita tidak tahu yang nempel di baju kita apa. Jadi secepatnya segera mandi kayak gitu, segera mandi. Dan yang paling penting adalah kalau bisa, kalau memang bepergian, usahakan ya saya bukannya antipati, tapi menggunakan kendaraan pribadi kayak gitu. Ya. Kalau memang harus menggunakan transportasi umum, ya pakailah misalnya jaket lengan panjang, kemudian tertutup sehingga mencegah ada kontak virus atau virus yang dengan kulit kita, kayak gitu. Jadi hindari. Kalau nggak bisa ya terpaksa silahkan pakai, kayak gitu. Tapi begitu selesai pergi turun dari kendaraan langsung mandi, kayak gitu. Kalau yang lain-lain mau pakai tambahan lagi vitamin C sekarang ya. Ini jadi kebutuhan pokok di era COVID ini. Ya harus, tapi yang harus diingat pada saat kita mengkonsumsi vitamin C, konsumsi air itu jangan berkurang juga. Ya, jadi harus diimbangi antara konsumsi vitamin C dengan air yang cukup. Jangan sampai vitamin C yang kita minum mengkristal di saluran kencing. Oh gitu. Ya. Oke. Nah ini baru dokter, kita nggak tahu itu. Kenapa kok bisa mengkristal seperti itu kan? Berarti kan kita memang konsumsi vitamin C biasanya memang setiap hari karena memang itu suatu kebutuhan ya. Tapi nggak tahu juga kalau ternyata harus banyak minum gitu. Nah, kalau produksi minumnya kurang, maka produksi air minumnya juga akan berkurang.
Nah ini dia akan mengkristal. Jadi dia nggak bisa dibuang. Dia lebih, tapi dia nggak bisa dibuang. Oh gitu. Wah, banyak sekali sebenarnya yang tadi sudah bisa saya ambil saya pribadi, dan pastinya itu nanti bermanfaat untuk Sobat Sanfran semua. Kira-kira dokter, nanti kalau Januari itu pandeminya sudah berapa persen ya? Oke. Jadi kalau ditanya apakah Januari nanti kasus COVID di Indonesia Tinggal 10% gitu? Kepengennya dokter? Januari ini udah kurang 1 bulan lagi ya. Gitu. Jadi rasanya mungkin sampai dengan tahun depan selama belum ada vaksin kita masih berkutat dengan kondisi yang sama. Terus sekarang rumah sakit juga udah penuh ya gitu ya. Nah, untuk yang COVID penuh itu. Kalau yang non COVID kosong ya. Gitu. Nah, jadi tetap kembali pada bagaimana kita itu bisa 3M lah ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang. Bisa nggak kita kalau memang kemana-mana selalu memakai masker, menjaga jarak dimanapun kita berada, dan menghindari kerumunan. Orang Indonesia udah lama dikurung kayak gitu, begitu ada long weekend semuanya langsung penuh semua tempat rekreasi. Batu penuh, ya gitu. Saya lewat doang, gitu, ternyata rumah makan penuh, Jatim 43 penuh. Ya, jadi betul kayak gitu. Saya keluar dari Tol Malang, Singosari, belok kiri ke Kota Malang, ya ke Batu udah panjang kayak gitu. 3M untuk 3M. Ya. 3M untuk 3M. Betul. Jadi memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Itu sih saya kira kalau emang pengen kita cepat landai, tapi selama itu sulit kita lakukan, ya kita akan lama sampai vaksinnya keluar nanti. Gitu ya dokter ya. Baik, kita berharap saja dokter ya yang terbaik buat terutama ini untuk anak didik dokter. Yang harapan kita ya kalau COVID berakhir kan berarti kita bisa normal kembali seperti dahulu, anak-anak masuk setiap hari, tidak harus disip-sip seperti itu begitu. Harapan kami seperti itu sebagai seorang pendidik. Ya harapan saya sebagai seorang orang tua juga sama ya gitu ya. Jadi sebagai orang tua karena memang kami orang tua itu juga punya tanggung jawab yang lain ya gitu. Ya ini kita juga berharap sebisa mungkin sudah mulai bisa tatap muka. Tetapi yang harus dipahami oleh para orang tua, tidak mungkin tatap muka yang dilakukan selama masa pandemi ini seperti halnya tatap muka sebelum pandemi. Tetap akan berbeda ya? Tetap akan berbeda. Bahwa orang tua tetap akan, dulu kan setengahnya nitip ya orang tua itu ya ke sekolah ya gitu. Jemputnya sampai sore jam 3 belum dijemput. Curhat. Gurunya ini yang, aduh ini kemana ya orang tuanya? Aduh orang tuanya kemana? Saya mau pergi, nggak bisa pergi ya gitu. Kan setengah nitip dulu kayak gitu kesannya. Nah sekarang kan nggak bisa bahwa nanti memang betul-betul jaga durasinya. Artinya pada saat sekolah menentukan ini cuma 1,5 jam, jangan diprotes. Gitu. Ya, mau milih mana? 1,5 jam di rumah atau di sekolah? Ya udah di sekolah aja. Gitu. Jadi akan tetap berbeda sehingga baik guru maupun orang tua pasti akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, terima kasih banyak sekali Dokter Ari atas waktu dan bincang-bincangnya sambil kopinya. Sudah diminum dokter? Sudah, terima kasih kopinya. Pesan saya cuma satu aja, 3M untuk 3M, itu aja. Gitu. Nanti akan kita catat 3M untuk 3M dan akan kita sosialisasikan mungkin dari teman terdekat dulu dan untuk Sobat Sanfran semuanya. Nanti 3M untuk 3M. Pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal kecil, dan dimulai dari sekarang. Itu saja. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Semoga di lain waktu mungkin kita masih ada hal-hal yang lain yang bisa kita bicarakan lagi. Ya, silakan nanti. Yang penting pesan saya sehat semua lah ya, gitu ya. Nggak ada satupun yang pengen sakit. Kita pengen sehat semua itu. Saya ikhlas kalau rumah sakit sepi asal masyarakatnya sehat. Gajinya gimana dokter?
Saya alih profesi lah ya. Oke, baik. Itu saja Sobat Sanfran untuk bincang-bincang hari ini bersama dengan Dr. Ari. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Rumah Pembinaan Santa Julia Biliak yang telah memberikan kami tempat. Dan sampai jumpa. Sarangnya. Iya.